Cemana pemilik sertifikat kok bisa kalah? Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya merupakan bukti hak atas tanah, hak pengelolaan tanah, hak milik, hak atas satuan rumah susun, dan sebagainya. Persyaratan membuat sertifikat tanah antara lain KTP, kartu keluarga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang PBB, sertifikat asli sebelumnya, akte jual beli, dan fotokopi izin mendirikan bangunan. Kalau belum ada sertifikat sebelumnya, diperlukan surat pernyataan kepemilikan lahan, fotokopi girik atau letter C, akta jual beli tanah, surat riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dan surat pernyataan tidak sengketa. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan, jika seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasai lahan yang bersertifikat sah atas namanya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Ingat, batas waktunya 5 tahun. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan sertifikat berfungsi sebagai surat tanda bukti yang kuat hak atas tanah bagi pemegang hak yang bersangkutan. Pada pasal 1 ayat 19 Peraturan Pemerintah yang sama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Jadi buku tanah hanya berisi data sehingga tidak bisa digunakan dalam transaksi jual beli tanah. Sedangkan sertifikat tanah diterbitkan bagi kepentingan pemilik dengan data fisik dan yuridis yang telah terdaftar sehingga bisa diperjualbelikan dan diagunkan. Celakanya, dewasa ini banyak fakta yang menunjukkan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti yang sah mengenai kepemilikan bisa dikalahkan oleh surat keterangan tanah atau bukti-bukti lainnya. Contohnya, Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera yang memiliki tanah di Kelurahan Lontar di Surabaya dengan beberapa sertifikat hak guna bangunan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya bisa dikalahkan oleh pihak yang mengaku memiliki surat keterangan tanah bekas milik adat. Pihak yayasan membeli tanah itu dari developer PT Darmo Permai tahun 2007. Dalam persidangan yang berlangsung kurang dari 1 bulan pada tahun 2021, majelis hakim memutus yayasan itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tanahnya berpindah tangan. Hakim dan panitera yang menangani perkara itu awal tahun 2022 ditangkap KPK karena tertangkap basah ketika menerima suap dalam perkara lain. Tetapi putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan tanah milik yayasan sudah melayang. Sertifikatnya
sudah terbit sejak tahun 2027 loh. Pemilik tanah di sebelah tanah yayasan yang lokasinya masih di Kelurahan Lontar di Surabaya juga mengalami hal serupa. Pemilik itu adalah pembeli beritikat baik yang menguasai tanahnya sejak tahun 1995. Juga kalah terhadap pihak yang berbekal surat keterangan tanah bekas milik adat. Perkaranya juga diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2021. Lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Padahal sertifikatnya sudah terbit sejak tahun 2002 dan batas waktu pengajuan keberatan katanya hanya 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat itu. Nah, begitulah kenyataannya. Kok pemilik bisa kalah dari yang bukan pemilik? Macam mana